Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami di mata kuliah pengelolaan keuangan individu. Selanjutnya di sini ada nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Vinda Ramadhani, Dentia Syifa, Isnaini, Rosmaliana, dan saya Sabrina. Di slide selanjutnya kita akan menganalisis toleransi risiko. Yang pertama ada analisis kondisi keuangan dan profil dari Milo. Yang pertama kita analisis dari usia dan pekerjaan. Milo ini berusia 30 tahun, yang berarti ia berada dalam fase awal karirnya dan masih memiliki banyak waktu sebelum mencapai usia pensiun. Selanjutnya, sebagai karyawan tetap di bank swasta, ia memiliki pendapatan yang stabil dan rutin. Selanjutnya, analisis dari profil resiko. Milo ini cenderung menghindari volatilitas yang tinggi dalam investasinya, yang menunjukkan toleransi risiko yang rendah hingga sedang. Ia tertarik untuk meningkatkan penghasilan jangka panjangnya dengan memanfaatkan instrumen investasi yang lebih stabil. Selanjutnya, analisis dari investasi saat ini. Milo ini menyisihkan 1 juta per bulannya untuk ia tabung. Sehingga sejak 3 tahun terakhir ini, ia menabung sekitar 36 juta yang didapat dari 1 juta dikali 36 bulan. Tujuan investasi yang pertama, tujuan jangka panjang, meningkatkan penghasilan tambahan melalui investasi yang stabil dan dapat diandalkan, memanfaatkan investasi sebagai sumber pendapatan pasif di masa depan seperti dari dividen atau sewa properti. Yang kedua, ekspektasi imbal hasil. Milo mengharapkan return yang cukup untuk menambahkan penghasilannya tanpa terlalu banyak risiko. Yang ketiga, jangka waktu investasi. Dengan usianya yang masih muda, Milo bisa mempertimbangkan jangka waktu investasi menengah hingga panjang 5 sampai dengan 10 tahun atau lebih. Selanjutnya, rekomendasi investasi reksadana dan ETF. Alasan reksadana dan ETF menawarkan diversifikasi yang baik dengan risiko yang lebih rendah. Strategi, Milo bisa memiliki reksadana campuran yang mencakup saham blue chip dan obligasi. Manfaat, Milo tidak perlu memonitor pasar secara terus-menerus. 2. Saham blue chip. Alasan, memberikan dividen yang konsisten dan memiliki volatilitas yang lebih rendah dibandingkan saham spekulatif. Strategi, Milo bisa membangun portofolio yang berfokus pada sektor teknologi dan kesehatan. Manfaat, potensi keuntungan yang lebih tinggi. Logam mulia atau emas. Yang ketiga, alasan, emas sering dianggap sebagai safe haven. Strategi, Milo bisa membeli emas secara bertahap atau melalui produk investasi seperti reksadana emas. Manfaat, memberikan diversifikasi tambahan dan stabil dalam portofolio. 4. Investasi real estate. Alasan, real estate dapat menghasilkan pendapatan pasif dari sewa dan potensi apresiasi nilai properti. Strategi, Milo bisa memulai dengan properti yang membutuhkan uang muka rendah. Manfaat, memberikan diversifikasi portofolio, potensi mendapatkan yang stabil dari sewa. Baik, berikut adalah strategi diversifikasi yang dapat dilakukan oleh Milo. Pada diversifikasi portofolio, maka Milo dapat mengalokasikan dananya dengan sebagai berikut. Yang pertama, pada reksadana dan ETF, Milo dapat mengalokasikan dana sebesar 40%. Kemudian pada saham blue chip, Milo dapat mengalokasikan dana sebesar 30%. Dan pada logam mulia, alokasi sebesar 20%. Serta yang terakhir, pada real estate, alokasi sebesar 10%. Kemudian bagaimana diversifikasi ini dapat mengelola resiko pada investasi yang dipilih oleh Milo atau yang dilakukan oleh Milo. Yang pertama, dengan diversifikasi ini, maka Milo dapat mengurangi resiko portofolio dan tidak tergantung pada satu jenis aset saja. Kemudian investasi di reksadana dan ETF serta saham blue chip dapat memberikan exposure ke berbagai sektor dan kelas aset sehingga resiko lebih tersebar. Kemudian pada logam mulia adalah sebagai penyeimbang resiko pasar yang tinggi. Dan pada real estate sendiri sebagai investasi jangka panjang yang memberikan pendapatan pasif.
Selanjutnya, yang terakhir ada rekomendasi akhir berdasarkan analisis di atas. Rekomendasi investasi yang cocok untuk Milo adalah memulai dengan reksadana atau ETF untuk diverifikasi awal dan stabilitas. Sebagai tambahan, ia bisa mempertimbangkan saham blue chip untuk potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan real estate untuk pendapatan pasif jangka panjang. Emas dapat berfungsi sebagai stabilisator portofolio dalam menghadapi volatilitas pasar. Kombinasi ini memberikan keseimbangan antara risiko dan potensi pengambilan yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko Milo. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.